Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur di malam hari ini Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini yang tentu kehadirannya karena mendapatkan eh, undangan ataupun mendapatkan informasi terkait agenda kita di malam hari ini, yaitu kita Zoominner Wakaf Entrepreneur, ya, yang di sana kami menuliskan informasi bahwa acara ini adalah sangat cocok untuk yayasan yang ingin mendapatkan dana abadi wakaf puluhan miliar, ya. Kemudian acara malam hari ini tentu yang hadir karena kedua adalah yang ingin hadir karena punya spirit, punya semangat untuk berdampak lebih besar untuk umat, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mereka yang ingin percepatan income, bagaimana menjadi seorang wakaf entrepreneur tentunya. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, kita akan membahas satu peluang, ya, di tengah tantangan perwakafan saat ini. Insya Allah dalam waktu 40 menit ke depan, ya, saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu semua tentang beberapa hal terkait peluang-peluang wakaf yang bisa kita himpun, yang bisa kita dapatkan, khususnya eh, di dalam undangan yang absen yang ada dalam kami, ya, beberapa juga ada dari yayasan-yayasan, ya, yayasan. Nah, yang sebelum saya jelaskan tentang apa itu wakaf entrepreneur, ya, dan bagaimana mendapatkan dana wakaf puluhan miliar bagi lembaga, bagi yayasan, ya, dan bagaimana kita menjadi seorang pensiar wakaf yang berdampak untuk umat, ya, dan bagaimana ada ujroh yang juga bisa didapatkan. Pertama kita akan sedikit mengkaji, ya, tentang apa kondisi saat ini tentang perwakafan, karena memang eh, kita sama-sama tahu, ya, kalau kita di dunia media sosial saat ini, ya, kalau kita lihat aja itu coba di FB atau di IG, ya, banyak sekali, ya, banyak sekali jumlahnya yayasan, ya, eh, eh, pesantren ataupun lembaga-lembaga yang di sana menuliskan, ya, dibangun pesantren membutuhkan biaya umpama, dibangun yayasan yatim piatu, ya, membutuhkan biaya sekian sekian, atau dibangun masjid membutuhkan biaya sekian sekian, dan ini kan PR, ya, bahwa yang terjadi saat ini, ya, faktanya adalah kita banyak menyaksikan bahwa eh, masyarakat Muslim, ya, yayasan-yayasan yang ada itu dalam posisi, ya, eh, menunggu, ya, atau mengharapkan, ya, mengharapkan bagaimana ada donatur-donatur, ada para muslimin, ada para orang-orang baik dermawan yang dengan senang hati, ya, menyumbang, memberikan dana infak, ya, sedekah, zakat maupun wakaf kepada yayasan atau lembaga yang mereka punyai atau yang mereka kelola seperti itu. Nah, tentu kalau kita hubungkan, ya, dengan masa kejayaan Islam, ya, masa kejayaan pada zaman eh, Rasulullah, para sahabat, para khilafah, ya, para daulah-daulah Islamiyah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, ya, zaman Utsmaniyah, itu bagaimana wakaf ini menjadi eh, corong utama memberikan kemakmuran kepada masyarakat umat pada saat itu, ya. Pada saat itu
bagaimana wakaf dikelola dengan baik sehingga tidak ada yang namanya yayasan ataupun lembaga yang membangun masjid ataupun membangun yayasannya meminta, ya bahkan meminta di jalanan ataupun meminta melalui penawaran-penawaran di eh, media ya ataupun iklan-iklan untuk apa? Mengharapkan agar mereka mendapatkan para muhsinin, donatur, dermawan yang bisa menyumbang kepada lembaga mereka. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, untuk malam hari ini mari sama-sama kita renungkan, ini PR kita bersama gitu ya. Bagaimana kita mengembalikan kejayaan umat ini ya, yang mana pada zaman dahulu ya di beberapa bagian negara muslim masih saat ini alhamdulillah ya, wakaf itu menjadi satu sumber pendanaan kesejahteraan untuk baik itu yayasan, pendidikan, ya seperti di Al-Azhar umpama kalau kita lihat ya, sudah 1082 tahun berdiri ya, tetapi ya masih bisa memberikan ya pendidikan beasiswa ya kepada umat, kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk hadir datang belajar di Al-Azhar Kairo umpama. Itu hanya contoh kecil saja. Baik Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, itu hanya pengawalan agar apa? Agar kita benar-benar bisa melihat ya kondisi kita saat ini dan bagaimana kita bisa berpikir ya memiliki dana itu, sumber pendanaan wakaf ini untuk satu yayasan, lembaga itu dari mana caranya, bagaimana metodenya, seperti itu. Baik, saya mau share materi kita di malam hari ini ya. Baik. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, kita akan bahas ya, ini player yang mungkin Bapak Ibu terima ya dan Bapak Ibu mendaftar kemudian malam hari ini hadir di Zoom kita di malam hari ini. Baik, mohon dibantu co-host ya untuk apa namanya, menutup yang mungkin suaranya sempat bocor ya. Tolong dibantu baik, biar tidak mengganggu acara kita di malam hari ini. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya namanya Zulhamdiam Saad ya. Pendidikan saya di Lipia Jakarta. Kemudian melanjutkan S1 ke Sudan ya, ke IUA ya, International University of Afrika Sudan, kemudian pindah dari sana melanjutkan ke Saudi ya, ke Madinah, Jamiah Islamiyah. Satu selesai di sana kemudian melanjutkan S2 di Universitas Dakwah Islamiyah Libya ya. Kemudian pendidikan, background pekerjaan saya sudah lebih dari 10 tahun ya di travel haji umroh. Kemudian juga saya adalah praktisi keuangan syariah ya dan aktif di industri keuangan asuransi syariah ya sampai saat ini. Kemudian aktivitas saat ini sebagai duta Kontum Wakaf ya, mitra nazir-nazir wakaf, beberapa nazir wakaf yang tergabung dalam em, kemitraan kami di Kontum Wakaf ya untuk apa? Mendapatkan menerima dana-dana wakaf yang kami himpun bersama dengan komunitas kami di Kontum Wakaf Community. Baik, kita akan bicara sedikit ya tantangan dan peluang perwakafan saat ini agar apa? Ya tujuannya agar kita nyambung ya. Kenapa kita bahas wakaf dan bagaimana kita menghasilkan dana wakaf yang dana wakaf tersebut bisa memberikan kemakmuran untuk umat, untuk masyarakat sehingga harapannya ke depan ya kita tidak melihat lagi yang namanya ya orang-orang atau mungkin lembaga atau yayasan yang menengadahkan tangan gitu ya. Sangat sedih sekali ya kalau kita lihat untuk menghidupi yayasan, lembaga ya harus eh, meminta ke sana kemari. Ya, bagaimana kita berpikir untuk memberikan dana wakaf ini ya dan lembaga wakaf itu mendapatkan dana wakaf yang besar sehingga apa? Sehingga bisa banyak berbuat untuk umat. Oke, bicara tentang wakaf ya. Bicara tentang wakaf pada umumnya di tengah masyarakat kita adalah mengatakan wakaf itu kan sunnah. Nah, ini PR besar kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini apakah beranggapan sama? Bukan masalah sunnahnya ya, bukan masalah apakah wajib atau sunnah, tetapi bagaimana pola pikir pemahaman ya menganggap satu hal yang sunnah itu tidak serius untuk dilakukan. Ya, karena wakaf ini sunnah ya boleh saya lakukan, nggak juga nggak apa-apa nggak saya lakukan gitu ya. Nah ini kita akan perbaiki pemahaman seperti ini ya, karena pola pikir, pola pandang para sahabat ya, ketika mereka mendapatkan satu contoh dari Rasulullah SAW dalam ibadah ya dalam kehidupan mereka bersama Rasul, mereka tuh nggak pernah nanya ya Rasul ini sunnah atau wajib, apakah ini saya jalankan atau enggak.
Ya, bagi mereka ketika Rasulullah SAW menjalankan satu amalan, satu ibadah, bagi mereka adalah ini adalah satu hal yang dicontohkan Rasul dan mereka akan mengikuti. Itu beda zaman sekarang ya, kalau wakaf itu sunnah, kalau sudah zakat itu wajib, maka jalankan zakat saja. Ya, sehingga wakaf tidak mau dijalankan atau diamalkan. Nah, ini juga pemahaman yang menjadi tugas kita bersama ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana wakaf itu menjadikan suatu kebutuhan kita. Ya, wakaf itu adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh siapapun kita yang menjadi calon mayit ya, calon mati, maka kita perlu berbekal ya. Sebaik-baik bekal menuju kematian kita adalah kita punya wakaf yang akan mengalirkan pahala. Baik, ini di antara beberapa fenomena ya ketika kita sharing tentang wakaf ya. Saya masih muda ntar lah, masih lama. Ya wakaf itu mahal, belum sanggup, belum tahu caranya. Wakaf itu nggak penting ya. Bahkan ada mengatakan wakaf itu nggak penting ya. Wakaf itu harus tanah ya, belum kepikiran dan lain sebagainya. Ini PR yang harus kita selesaikan bersama insya Allah. Baik, fakta berikutnya adalah tanah wakaf di Indonesia. Ya, sudah banyak banget ya. Ini fakta tahun 2017 saja itu ya sudah ada 435.000 eh, hektar ya, hektar tanah. Kalau di sini angkanya disebut meter persegi, artinya 435.000 hektar tanah wakaf ya, yang sudah ada, sudah diwakafkan. Ya, tanah itu sudah bersertifikat wakaf gitu ya di 287.000 lokasi. Nah, fakta menyedihkan adalah tanah wakafnya sudah ada tapi dananya nggak ada. Sehingga apa? Sehingga 90% tanah wakaf yang ada ini nganggur ya, tidak bisa dipakai apa-apa. Oke, ya, sebab utamanya adalah memang sekali lagi ya dana wakaf nggak ada. Yang kedua adalah edukasi wakaf yang lemah. Ya, pemahaman masyarakat tentang perwakafan ini masih sangat rendah sekali. Dan disitulah peluang kita, gitu ya. Di sini ada peluang yang sangat besar bagaimana kita melihat ini sebagai satu peluang, ya, sehingga tanah-tanah wakaf itu nanti bisa dibangun di atasnya rumah sakit, ya, hotel atau wakaf produktif lainnya, atau masjid atau madrasah. Yang tentu itu semua membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi poin yang mau kita bahas di malam hari ini adalah bagaimana caranya, metode yang tepat agar kita bisa mendapatkan dana wakaf itu dalam jumlah yang sangat-sangat besar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan bisa triliunan ya. Itu PR kita bersama. Nah, potensinya karena menurut Badan Wakaf Indonesia sendiri itu potensinya 2.000 triliun per tahun. Ya, 2.000 triliun per tahun sangat besar sekali, ya. Artinya ini merupakan kalau kesadaran masyarakat tentang wakaf ini hadir ya dan ada semangat untuk bagaimana memberikan kesejahteraan ya, membangun kehidupan yang gilang gemilang seperti zaman dahulu, maka ini akan bisa terwujud. Tetapi fakta menyedihkan sekali lagi adalah 400 miliar tanah wakaf itu yang ada ya, 400 miliar itu baru bisa dihimpun per tahun saat ini. Gitu ya. Sangat sangat timpang ya, sangat timpang sekali. Nah, penyebab utamanya memang karena minimnya ya literasi dan sifatnya masih dianggap sebagai sukarela gitu ya. Wakaf mah lakuin aja kalau ada, kalau enggak apa-apa. Nah, ini masalah jadi ya. Oke, dari 235 juta penduduk muslim di Indonesia, menurut Badan Wakaf Indonesia survei di tahun 2020 disebutkan di sana, di sini angkanya adalah pemahaman lanjut tentang wakaf adalah 37,97%, rendah. Ya, masih sangat rendah pemahaman lanjutan tentang wakaf. Pemahaman dasar cukup tinggi ya, tahu wakaf itu apa tahu ya, tapi bagaimana penerapannya, ya metodenya dan sebagainya ini masih sangat rendah sekali. PR siapa? Tentu PR kita bersama, ya. Ya ini datanya juga oke baik. Nah, permasalahan yang harus kita bantu selesaikan bersama yaitu adalah permasalahan eh, banyak foto-foto seperti yang kita temukan gitu ya. Tanah wakaf untuk pembinaan ma'had, umpama di situ ya. Ada nomor yang bisa dihubungi, ya ada nomor akun bank yang bisa kita mentransfer dana. Ya dan ini banyak ya. Banyak sekali, sungguh sangat banyak yayasan, lembaga yang tentu ya mengajak kebaikan poinnya. Ya mengajak kebaikan, mengajak kita beramal jariah, mengajak kita punya pahala kebaikan, tetapi ya permasalahannya adalah memang masih mengharapkan support bantuan dari kaum muslimin ya, dari kita semua tentunya. Nah, yayasan pendidikan ya maupun nazir wakaf sangat membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan program kemaslahatan umat poinnya. Nah, ini poin pertanyaan untuk kita hari ini ya. Kalau kita ajak Bapak Ibu semua hari ini mungkin belum pernah kebayang gitu ya hadir malam hari ini. Bagaimana sih wakaf 1 miliar ya? Apa pentingnya wakaf 1 miliar dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita kalau berwakaf banyak orang masih menganggap wakaf itu ya semampunya ya atau mungkin
Ya cukuplah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Untuk berwakaf 1 miliar itu sepertinya adalah suatu hal yang mustahil ya bisa dilakukan ya di saat ini. Tetapi tentu ya adanya tantangan inilah yang membuat kita bisa punya peluang bagaimana kita bisa berwakaf 1 miliar. Oke, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Nah, untuk itu ya kami ingin perkenalkan diri. Ya kami dari komunitas namanya Quantum Wakaf Community. Pekerjaan kami ada 3 saja ya. Dengan tagline beramal jariah meraih jannah. Di sini ada 3 kerjaan. Ya, satu yang pertama membantu setiap keluarga memiliki amal jariah wakaf dengan cara mudah, ringan, terencana, optimal dan amanah. Ya, jadi bagaimana memberikan edukasi dulu kepada umat, kemudian mengajak mereka untuk punya amal wakaf ya dengan cara mudah, ringan, terencana dan optimal poinnya. Ya. Nah, nilai wakafnya itu di atas puluhan juta bahkan ratusan juta bahkan bisa di atas 1 miliar wakafnya ya. Oke, ini contoh ya, sekilas saja dulu. Ini contoh ya, ada yang berwakaf 500 juta dari Rindita, ya ada dari Pak Kasmi 400 juta, ya ada 1 miliar wakafnya. Ini contoh aja sementara ya. Ada Bu Ratna 1 miliar dan sebagainya. Nah, kenapa sih orang itu berpikir wakafnya bisa 1 miliar 500 juta gitu ya? Tentu ada sebab ya, ada pendorong. Ya, bahkan orang untuk mengeluarkan 500.000 1 juta aja berat kalau tidak ada sebab pendorongnya. Ya, apa yang membuat orang mau berwakaf 1 miliar? Apa yang penyebab orang mau berwakaf ratusan juta, gitu ya? Nah, untuk itulah malam ini sedikit saja ya edukasi yang penting kita lakukan di tengah masyarakat kita adalah bagaimana kita memahami ya bahwa untuk perjalanan menuju akhirat ini kalau kita renungkan kira-kira ya perjalanan di dunia saja ya anggaplah perjalanan nggak usah jauh-jauh ya kita keluar kota. Ya, keluar kota yang mungkin durasinya 5 hari sampai 7 hari, itu kita memikirkan bagaimana bekal yang akan kita bawa, gitu ya. Akan kita bawa, ya paling enggak untuk kehidupan beberapa hari di sana, ya mungkin untuk ongkos kembali, ya dan mungkin oleh-oleh, ya. Kita bisa mengukur, ya paling enggak 5, 10 juta mungkin akan keluar gitu ya. Apalagi kalau kita perjalanan keluar negeri, ya udah pasti di atas puluhan juta tentunya. Nah, ini perjalanan menuju akhirat. Ya, perjalanan panjang. Ya, setelah kematian ada namanya hari kebangkitan, hari kiamat ya, dikumpulkan di padang mahsyar dan nanti dihisab. Ya, untuk perjalanan panjang ini tentu ya kita berpikir bagaimana mempunyai bekal yang banyak. Nah, ketika ada kesadaran di tengah masyarakat kita, kesadaran dalam diri kita bahwa oh ya, ya untuk perjalanan panjang ini saya rasanya amalnya masih sedikit. Ya, saya masih butuh bekal yang sangat banyak ini. Kalau kira-kira saya meninggal minggu lalu, ya atau bulan lalu, sedangkan pahala wakaf saya belum ada, ya bekal ibadah saya ya sholat dan lain sebagainya masih belum tahu apakah diterima atau tidak. Ya, kira-kira pertanyaannya adalah kira-kira amalan apa yang akan menambah kebaikan kita setelah kita di alam kubur sambil menunggu kedatangan hari kiamat dan hari kebangkitan nanti. Gitu ya. Maka idealnya untuk perjalanan yang sangat panjang ini, yang lama ini, ya, semua kita mesti berpikir bagaimana punya wakaf itu nggak cukup. Ya kalau cuma puluhan juta, idealnya di atas 1 miliar. Kenapa? Ya, dengan 1 miliar, 2 miliar kita bisa bangun masjid. Ya, berbuat lebih banyak. Ya, berdampak lebih besar. Sehingga apa harapannya itulah akan menjadi bekal amalan jariah ketika kita meninggal dunia. Ya. Nah, ini timbangan amal. Mana yang lebih berat antara timbangan amal atau dosa, ya. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah wakaf? Ya karena kain kafan kita sudah ditenun, ya. Dan kita semua yang hadir di malam hari ini, ya saya secara pribadi yang hari ini memberikan materi pun sama, ya akan didatangi kematian. Kita sebagai peserta yang mendengarkan kajian tentang wakaf malam ini pun pasti, ya karena kata Al-Quran, kullu nafsin, setiap nafas, setiap jiwa, setiap kita, dha'iqatul maut, merasakan kematian, pasti merasakan kematian. Ya, semua pasti merasakan kematian. Nah, karena kita tahu kita ini pasti mati dan kain kafan kita sudah ditenun dan siap dipakaikan berpikir, tapi nggak tahu kapan itu terjadi, maka kita butuh persiapan, butuh bekal. Berpikir bagaimana nanti setelah meninggal dunia, ini ada satu amalan yang bisa menambah kebaikan kita. Dan itu sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Apabila manusia meninggal dunia, putus amal yang kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Nah, untuk itu bagaimana menghadirkan kebutuhan itu ya di tengah
pemahaman masyarakat yang menganggap wakaf itu tidak penting. Ya, wakaf itu sunnah. Ini bukan masalah sunnah atau tidak sunnah, tetapi bagaimana memahami kebutuhan kita setelah meninggal dunia, kita perlu banget yang namanya amal jariah wakaf. Nah, tantangan terbesar ketika kita untuk mengajakin orang berwakaf, ya, ada kesadaran sehingga masyarakat mau ya mengeluarkan dananya, tabungannya, bukan apa-apa, ya, bukan untuk mensupport, membantu lembaga atau yayasan yang memerlukan bantuan itu, tetapi ini adalah kebutuhan pribadinya, ya, kebutuhan kita semua yang akan mati, ya, kebutuhan akan amal, kebutuhan akan pahala yang mengalir, ya. Nah, maka poin terpenting ketika kita akan bicara wakaf adalah kesadaran diri bahwa setiap kita ya akan merasakan kematian dan setiap kita membutuhkan amal wakaf yang akan mengalirkan pahala. Maka kata Rasulullah SAW ya dalam hadis riwayat Ahmad, kullu mri'in, setiap manusia tahta zilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya, hatta yufsila bainan nas yaumil qiyamah. Sehingga nanti perkara-perkaranya di akhirat nanti akan diputuskan di antara manusia. Ya, kira-kira kalau kita meninggal dunia dan dikuburkan di tempat yang sempit ini, ya, ini kan kata Rasul SAW bahwa yang nemanin kita itu sedekah. Yang jadi masalah kalau sedekah kita sedikit untuk menunggu perjalanan panjang ini, nah itu kan jadi masalah. Kita aja bawa satu botol minuman dalam perjalanan kehausan habis minum kita, gitu ya. Itu udah rasanya gimana? Apalagi ini untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Maka bicara wakaf adalah bagaimana menghadirkan kebutuhan bekal perjalanan kita masih panjang dan yang akan menaungi dalam kubur adalah wakaf ini. Ya, maka amalan wakaf adalah amalan yang sangat dibutuhkan setelah nanti seorang meninggal dunia karena amal wakaf ini akan mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang selagi mereka melakukannya ya selagi hidup. Karena kalau udah meninggal udah nggak mungkin bisa. Gitu ya. Nah, bagaimana punya perencanaan itu? Itu kan poinnya. Ya, bagaimana merencanakan ya, memikirkan agar kita sudah punya wakaf nih, ya. Sebelum meninggal dunia sudah punya wakaf, ya. Karena kita meninggal nggak tahu maka butuh wakafnya kapan? Sekarang. Sesegera mungkin mempunyai amal wakaf sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah kematian, Rabbi laula akhartani, ya Allah sekiranya Engkau masih bisa memberikan kesempatan sedikit waktu lagi ya untuk hidup di dunia. Untuk apa? Fa as-shadaqah. Ya, Al-Munafiqun ayat 10. Untuk sedekah. Ya, dan ini adalah sedekah jariah. Wakaf ini adalah sedekah jariah, sedekah yang terus mengalirkan pahala. Ya, jadi poin pertama ya di komunitas kita adalah memberikan edukasi pemahaman melahirkan ya kebutuhan bahwa setiap kita pasti mati loh dan setiap kita butuh wakaf, butuh amal yang akan mengalirkan pahala. Yang kedua, ya, adalah membantu lembaga wakaf, ya, yayasan pendidikan dan pesantren menghimpun dan mendapatkan dana abadi wakaf. Nah, setelah teredukasi, ya, setelah masyarakat, ya, kaum muslimin atau umat ini teredukasi, memahami, oh, oke, saya butuh wakaf nih. Oke, saya ikut program perencanaan wakaf. Agar saya punya wakaf, agar saya ketika meninggal dunia, saya bisa punya wakaf. Nah, wakafnya ini kemana? Gitu ya. Wakafnya ini nanti kita ajak kemana? Nah, silakan kalau Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, ya punya lembaga, punya yayasan, mau menerima dana wakaf ini tentu harus memiliki sebagai nazir wakaf ya, yang bersertifikasi di bawah Badan Wakaf Indonesia. Karena semua itu ada pertanggungjawabannya nanti. Ketika kita menerima wakaf itu, ya bagaimana kita mengelolanya ya. Apakah itu menjadi wakaf produktif, apakah itu nantinya menjadi wakaf dalam bentuk bangunan dan sebagainya yang dibangun di atas tanah wakaf tadi. Ya dari dana yang diberikan melalui wakaf tunai itu ya, wakaf uang tunai. Baik, ini contoh ya, salah satu lembaga yayasan pendidikan yang kita support dan Masya Allah ya ini ada namanya pesantren Maghfirah ya, Kampung Maghfirah. Di sana ada pendidikan STIPI ya, sekolah tingginya, kemudian ada MTS, ada madrasah aliyahnya, ada pesantren Husnul Khotimahnya, pokoknya komplit lengkap ya. Nah, di sini kita sudah bisa menghimpun wakaf alhamdulillah ya, total sampai hari ini sudah 44 miliar ya. Wakaf yang kita himpun di Maghfirah. Karena kenapa? Kata gambar ini ada yang wakaf 1 miliar ya, ada yang wakaf 300 juta, ada yang wakaf 400 juta, 2 miliar tuh ya, ada yang 900 juta, 450 juta lain sebagainya. Sehingga memungkinkan kita punya wakaf berupa wakaf yang besar ya sebelum datangnya kematian kita.
Ini yang kedua, yaitu Lembaga Wakaf IKADI, ya, Ikatan Dai Indonesia, sudah ada cabangnya ya di seluruh Indonesia, bahkan memiliki pengurus di kecamatan dan ranting, ya. Para ustadz, para dai-dai yang tergabung dalam Ikatan Dai Indonesia ini juga alhamdulillah kita sudah menghimpun di sini saat ini sekitar 20 miliar lebih, ya. Dan ini kita lakukan terus ikrar wakaf di setiap Sabtu insya Allah, ya. Kemudian, nah ini mitra Nazir Wakaf yang sudah lebih dulu berjalan, gitu ya. Ada Domain Duafa, Al Azhar, Ilmu Wakaf, Rumah Zakat, atau Rumah Wakaf ya, dan sebagainya. Oke, baik, Bapak Ibu semua, yang ketiga ya, yang ketiga adalah, oke, sebelum yang ketiga ya, kita akan bicara sedikit dengan contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam, ya, yaitu bagaimana Islam ini setelah dicontohkan para sahabat, diantaranya ini Masjid Nabawi ya. Ini Masjid Nabawi yang di Madinah ya, kita tahu semua masjid ini pahalanya 1000 kali sholat ya di dalamnya, dan ini adalah masjid yang dibangun dengan wakaf ya. Jadi tanah yang dibangun Masjid Nabawi ini kan adalah tanah yang dibeli Rasulullah dari dua anak yatim, kemudian dibangun atasnya masjid ya. Dan ini adalah masjid wakaf Rasulullah dan para sahabat. Masjid Kuba juga ya adalah wakaf ya. Kebun kurma Umar bin Khattab ya, Khaybar juga merupakan wakaf dari Umar bin Khattab ya. Utsman bin Affan ya, ceritanya Bapak Ibu semua yang hadir bisa baca sendiri gitu ya. Cerita yang sangat menarik sekali, ini juga merupakan wakaf dari Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih ada kebun kurmanya di Madinah. Dan ini juga nih ya wakaf Tower Zamzam ya, atau disebut dengan Abrojul Bait ya. Wakaf hotel ini keuntungannya sangat besar sekali ya, untuk apa? Membiayai Masjidil Haram. Ya, ini juga Syekh Buga ya, punya tanah di Mekah, dibangun di atasnya beberapa hotel ya, yang diwasiatkan oleh beliau dalam wasiat beliau, bila mana nanti ya wakaf ini berkembang ya, di antara poinnya adalah tolong berikan ya, wala wasiatnya itu untuk masyarakat dari Aceh yang melaksanakan ibadah haji ataupun pelajar-pelajar dari Asia ya, dari Aceh ataupun dari negara-negara lain yang Asia. Ya, totalnya sampai hari ini sudah lebih dari 5,2 triliun ya wakaf yang hasil dari wakaf produktif ini. Ini juga Al Azhar ya, luar biasa sampai hari ini bisa memberikan beasiswa, dan itu adalah dari wakaf. Ya, oke, itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga kita ingin sampaikan adalah bahwa sudah jelas ya tadi, yang pertama adalah membantu masyarakat, membantu umat punya perencanaan wakaf dengan memberikan edukasi ya, kesadaran pentingnya punya wakaf. Yang kedua adalah membantu yayasan, lembaga agar bisa menghimpun dana wakaf. Ya, silakan. Ya, kita bekerja dengan beberapa lembaga wakaf ya, yayasan ya, dan alhamdulillah juga tadi sore ya kita baru ikrar wakaf ya. Ini boleh dibantu mute Ibu Fitri dan Bendri ya, ini suaranya keluar. Nggak bisa di mute. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah membantu setiap partner wakaf. Nah, ini kita akan bicara tentang entrepreneur-nya ya. Partner-partner yang bergabung bersama kami sebagai para duta kuantum wakaf ya, yaitu bagaimana kita yang berdampak ya, memiliki kehidupan yang berkah ya, berdampak sehingga kita bisa berbuat lebih banyak ya, karena di sini ada income-nya. Baik, kita akan bicara sedikit bagaimana kita mendapatkan ujroh ya, dan dana ini bagi yayasan ya ataupun lembaga yang ingin punya dana operasional, baik itu operasional bulanan ya yang dibutuhkan untuk kebutuhan lembaganya, yayasannya, kita bisa punya ujroh di luar wakaf. Nah, ini perlu kita sampaikan di malam hari ini ya, bagaimana kita mendapatkan ujroh sebagai pensiar wakaf ya, dan itu bukan dari dana wakaf ya. Ini poin yang perlu dicatat ya, karena wakaf yang dana yang akan diterima sebagai ujroh ini adalah bukan dari dana wakaf ya. Karena kalau wakaf ya itu tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dikurangi sebelum wakaf tersebut dikelola menjadi wakaf produktif ya. Oke, kita akan bicara ujroh ya. Nah, ujroh ini ya, ujroh ini adalah kalau bahasa Indonesia kompensasi ya, atau bisa disebut dengan komisi ya, atau income. Nah, ini sudah mendapat persetujuan dari OJK dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, tentang ujroh yang diterima. Boleh dibantu kalau ada yang masuk suaranya ya.
tolong standby. Ujroh ini akan diberikan ya, dibayarkan kepada siapa ya, kepada pensiar wakaf ya, yang memberikannya adalah industri keuangan syariah. Tolong dicatat ini ya, bahwa yang akan memberikan ujroh ini adalah industri keuangan syariah yang memiliki program wakaf gitu ya. Oke. Nah, ini tahap pertama gitu ya. Tahap pertama ya adalah kita bisa punya ujroh 7 juta ya. Bisa mendapatkan ujroh atau kompensasi sebesar 7 juta per bulan dengan apa? Dengan melakukan syiar wakaf ya kepada wakif, yaitu kepada para wakif untuk mengikuti program namanya Refro Syariah ya. Di program Refro Syariah ini ada namanya Fitur Wakaf. Nah, Fitur Wakaf inilah ya yang kita ajak untuk diberikan ya atau diwasiatkan kepada lembaga wakaf yang sudah menjadi mitra nazir kita ya. Oke, contoh begini ya. Dengan menyisihkan 1 juta per bulan ya untuk mengikuti program Alisya ya. Di sini Pak Wakif contoh usia 40 tahun, Pak Wakif itu sudah punya manfaat 2 hal, yaitu manfaat wakaf dan manfaat waris gitu ya. Nah, program ini ya akan memberikan manfaat wakaf dan manfaat waris. Total manfaat yang diberikan ini yaitu adalah sebesar 1 miliar. Nah, maka dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di situ dimungkinkan ya, ini fatwanya nomor 106 tahun 2016 ya, tentang wakaf melalui wakaf wasiat polis ini bisa diberikan maksimal 45%. Artinya dari 1 miliar itu ada nilai sebesar 450 juta yang bisa diwasiat wakafkan. Kepada siapa? Ya kepada lembaga wakaf atau nazir wakaf yang ditunjuk. Ya, sisanya sebesar 550 juta menjadi warisan. Nah, kan ada pertanyaan kita, bagaimana sih berwakaf 500 juta? Ya, ini kita bicara wakaf 500 juta dulu sebelum wakaf 1 miliar ya. Kalau kita berwakaf 500 juta artinya ya, contoh dengan cara biasa, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta dan seterusnya sampai bulan ke-500. 500 bulan dikali 1 juta berarti 500 juta. Masalahnya untuk sampai 500 bulan itu butuh waktu 41 tahun. Ya, waktu 41 tahun itu belum tentu umur kita sampai, gitu ya. Nah, ini perlu kita renungkan gitu ya, agar kita bagaimana berpikir ya, bagaimana sih metodenya, caranya agar kita bisa berwakaf ya. Kalau dengan cara manual kayak gini ya, anggaplah kita baru 4 bulan, 4 juta meninggal, ya udah berarti kan wakaf kita 4 juta. Benar ya? Ya. Kalau kita baru berjalan setahun berarti kan wakaf kita baru 12 juta. Kalau kita meninggal. Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan kita meninggal gitu ya. Maka berwakaf dengan cara biasa ini tentu ya, wakaf dengan cara biasa ini tentu akan ya bisa saja sih, tapi tidak memberikan apa namanya, wakaf yang kita harapkan. Kenapa? Ya karena caranya manual, cara biasa gitu ya. Nah, bila kita tidak yakin ya untuk menabung atau menyisihkan selama 41 tahun agar terkumpul wakaf 500 juta, ya maka ini ada cara nih ya. Cara berwakaf melalui program Alisya nama programnya, yaitu dengan fitur wakaf ya. Yaitu dengan cara cerdas, mudah ya, dimudahkan kita ya, dimudahkan untuk berwakaf, ya terencana dan ada kepastian wakaf. Nah, contoh di sini ya. Contoh bulan pertama ya. Ini contoh gambarnya Ibu Lui ya, mudah-mudahan Ibu Lui ada di sini ya. Tadi kayaknya saya lihat ada Ibu Lui ya, oke ada namanya ya. Ini Ibu Lui contoh ya, berwakaf 1 juta ya. Bukan berwakaf, ikut program namanya program Alisya ya. Program wakaf Alisya dengan 1 juta sebulan. Nah, di situ ada nilai yang langsung bisa diikrarkan ya, diikrarkan kepada nazir wakaf ya, yang bisa langsung diikrarkan kepada nazir wakaf. Untuk apa wakafnya? Ya, di sini contoh ya, wakafnya adalah untuk masjid ya dan sumur atau wakaf untuk pendidikan dan dakwah boleh ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana membayar program ini ya. Kontribusi setiap bulan ya dengan membayar iuran setiap bulan melalui program ini ya, anggaplah bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ternyata qadarullah ya, takdir nggak ada yang tahu umur. Ya sekali lagi kematian rahasia Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti mati. Ya anggaplah di sini baru berjalan 3 bulan. Ya, di bulan keempat meninggal dunia. Ya, berarti kalau kita hitung secara program biasa, berarti kan angkanya baru 3 juta ya.
Nah, tapi program kuantum wakaf ini atau wakaf Alisya ini memberikan wakaf sebesar 500 juta. Gitu ya. Kaget ya, gimana caranya? Nah, itulah yang mau kita jelaskan malam hari ini. Bagaimana ceritanya program wakaf ini? Ya baru 3 bulan memberikan dana wakaf sebesar 500 juta ya atau 450 juta yang diterima oleh nazir wakaf ya, dan masih ada lagi warisan yang diterima oleh ahli waris. Nah, tadi di awal kita bicara bahwa program wakaf ini adalah program wakaf dari Alisya ya, yang sudah bekerja sama dengan nazir wakaf, yaitu Dompet Duafa, Al Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, ini rumah zakat ya, Wakaf Ikadi ya, dan Wakaf Yakesma gitu ya. Oke, yang kedua tahapnya ya, tadi kita dapat ujroh berapa? 7 juta ya. Kalau kita bisa mengajak orang berwakaf dengan program wakaf kuantum ini dari programnya Alisya. Nah, maka yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai partner baru gitu ya. Karena kalau siar sendirian juga lelah ya. Nggak mungkin cukup waktunya. Ya, maka kita perlu mengajak teman kita bergabung ya. Untuk apa? Untuk menjadi konektor kebaikan. Ya, menghubungkan antara orang-orang yang ingin berwakaf dengan lembaga wakaf untuk mengikuti program yang namanya Repro Syariah Kuantum Wakaf ini. Maka kalau ada teman kita bergabung bersama kita 5 partner ya, yang sama-sama semangat melakukan syiar wakaf, mengajak tetangganya, masyarakatnya, temannya juga berwakaf ya, maka ya seorang partner wakaf ini bisa mempunyai penghasilan 25 juta per bulan ya. Ujrohnya 25 juta per bulan ya. Nah, ini kan bisa sudah menjadi dana yang bisa dipakai lembaga yayasan. Kalau memang yayasan itu membutuhkan dana operasional bulanan. Ini kan udah bisa dipakai sebenarnya angkanya 25 juta ya. Atau mau personal juga boleh. Nah, kemudian kita juga membina lagi ya. Untuk melakukan syiar wakaf yang besar tentu tidak bisa sendirian ya. Semakin banyak teman kita yang bergabung bersama melakukan syiar wakaf tentu akan semakin besar wakaf yang kita himpun. Otomatis maka ujrohnya juga akan lebih besar. Ya, ini ada 50 juta per bulan. Ya, dan ini sangat mungkin dan ini sudah dicapai oleh beberapa partner wakaf kita. Ya, alhamdulillah. Berikutnya adalah kita mensupport tim kita ya di grup kita. Ya, tujuannya adalah bagaimana semua mempunyai pemahaman yang sama ya, visi misi yang jelas, kemudian aktivitas yang jelas, yang semangat ya. Kemudian apa namanya? Bergerak bersama-sama untuk apa? Untuk bagaimana menghimpun wakaf sebesar-besarnya. Untuk tujuan apa? Ya bagaimana kita membangun peradaban yang hilang gemilang. Kita kebayang kalau kita bisa menghimpun wakaf ya triliunan rupiah ya, sehingga suatu hari nanti wakaf ini ya bisa bermanfaat untuk umat. Maka ujrohnya di sini bisa kita terima sebesar 200 juta per bulan. Nah, ini contoh ya. Ini 86 juta per bulan, ini 215 juta per bulan ya. Ini 699 juta per bulan dan sekarang sudah 1 miliar per bulan gitu ya. Jadi menjadi partner wakaf ini ya, kita memiliki 2 kebaikan di dalamnya. Kebaikan apa? Kebaikan melakukan syiar wakaf, ya sharing tentang wakaf, mengajak orang berwakaf itu sudah satu kebaikan ya. Kemudian ketika orang itu melakukan kebaikan berwakaf, kita dapat pahala plus dapat namanya ujroh. Ya, dapat kompensasi yang diberikan oleh industri keuangan syariah. Nah, jadi ini poinnya ya, kita bisa punya pekerjaan yang halal berkah syar'i ya, profesi yang mulia, ya punya misi mulia menghantarkan masyarakat umat berwakaf, membantu nazir-nazir wakaf, lembaga wakaf punya dana wakaf ya. Kemudian juga kita memiliki income yang besar dan bisa diwariskan. Tentu pekerjaan ini adalah bagaimana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya yang tujuannya adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini program wakafnya ya. Coba kita baca baik-baik biar kita tidak salah apa namanya? Persepsi ya, ataupun mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang negatif ya, bahwa ya di sini ada namanya program fitur wakaf dari Allianz Syariah ya. Allianz Syariah adalah lembaga keuangan industri asuransi syariah yang memiliki program namanya fitur wakaf ya. Jadi wakaf itu kan bisa melalui wakaf saham ya, ataupun wakaf melalui uang tunai gitu ya. Nah, tapi wakaf melalui program wakaf Allianz Syariah ini ternyata ya, ketika orang memiliki program asuransi syariah ya, dia memiliki manfaat asuransi yang bisa diwakafkan. Kenapa? Ya, karena tentu manfaat santunan asuransi itu nilainya besar sekali ya. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Nah, tinggal bagaimana nilai tersebut menjadi wakaf. Ya, kalau selama ini nilai tersebut hanya menjadi warisan saja, ya maka Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Nah, ini fatwanya, ya. Jadi program wakaf ini nggak ngada-ngada loh. Program wakaf ini sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa tahun nomor 106 ya DSN MUI nomor 10 tahun 2016, yaitu tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, ya. Seperti itu. Nah, inilah memungkinkan kita bisa berwakaf dalam jumlah yang besar. Dan ujrah tersebut juga diberikan oleh lembaga keuangan syariah ini, yaitu Allianz Syariah. Nah, ini kata Pak Habibie, ya, beliau yang membawa Allianz ke Indonesia, yang berperan dalam menghadirkan Allianz di Indonesia ketika beliau membuat pesawat terbang, ya, butuh asuransi yang mengcover bila mana terjadi risiko pada pesawat tersebut, ya, sehingga diundang kakak kelasnya datang ke Indonesia dan membuat cabang ya di Indonesia, dan sampai hari ini alhamdulillah ya sudah menjadi perusahaan terbesar di Indonesia saat ini sebagai nomor 1 yang terbaik ya dengan aset yang terbesar saat ini di dunia, ya. Oke, ini tentang penghargaannya. Jadi lembaga keuangan syariah Allianz ini memiliki mitra nazir wakaf Dompet Duafa, ya, yang sudah lama ya tentu dan sudah menerima dana wakaf. Kemudian Wakaf Al Azhar juga sama ya, selama ini juga sudah menerima dana wakaf ini. Inisiatif wakaf juga ya. Contoh ini saya mau kasih lihat, mungkin akan ada bertanya, ini program wakaf udah dananya udah diterima belum? Nah, ini contohnya. Ya, ini inisiatif wakaf, ini Pak Ustadz Yusuf ya, Ustadz Yusuf dari ketua direktur dari Nazir Wakaf Inisiatif Wakaf. Ini ceritanya tahun 2021 yang lalu ya, ibu dengan anaknya ini ya menerima santunan asuransi dari Allianz karena bapaknya ya atau suaminya meninggal dunia. Nah, dalam wasiat yang telah ditentukan oleh sang bapak ya bahwa dari polisnya ini diwakafkan. Ya, diwakafkan, maka disinilah terjadi serah terima wakaf ya langsung kepada lembaga wakafnya Inisiatif Wakaf, yaitu untuk wakaf uang, wakaf sumur, dan wakaf pembebasan lahan pesantren. Gitu ya, difasilitasi oleh Allianz Syariah. Jadi Allianz Syariah hanyalah sebagai fasilitator, ya, fasilitator yang menerima dana tabarruk nasabah, kemudian sebagai wasiat wakaf dari satu asuransi itu memiliki mitra-mitra nazir wakaf yang akan menerima wakaf dari nasabah-nasabahnya. Ya, dalam hal ini contoh tadi adalah contoh dari inisiatif wakaf, gitu ya. Oke, sebelumnya mari kita, tapi saya khawatir videonya nyala nggak ya? Kalau nggak ada, saya mau share video berikut ya. Saya mau share satu video, mungkin kita bisa lihat video ini ya, sebentar. Biar kita punya, sebentar, saya mau share video tentang wakaf. Kedengaran suaranya? Sorry, takut nggak kedengaran. Saya ulangi lagi, apakah suaranya kedengaran? Oke, ntar saya mau share. Kedengaran ya, baik, baik. Saya mau share satu video. Sebentar, kendala. Wait. Ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Apakah ada? Apakah ada suaranya? Ada, Pak Ustadz. Ada ya?
Saya lanjutkan. Stop scan. Ya, baik. Eh, Tadi ada pertanyaan, sepertinya saya cek di chatting ada pertanyaan ujroh yang sebesar itu apakah tidak menyalahi. Baik, ini saya jelaskan gitu ya. Ini yang harus dibedakan ya, bahwa ujroh itu adalah ujroh yang diberikan oleh industri keuangan syariah, dalam hal ini Allianz Syariah, sebagai ujroh pensiar wakaf ya. Jadi tidak memotong dari wakaf tersebut gitu ya. Jadi wakaf tersebut utuh. Kalau nasabahnya berwakaf 1 miliar, tetap lembaga wakaf itu tetap menerima sebesar 1 miliar ya. Jadi ujroh itu adalah dengan akad namanya wakalah bil ujroh. Jadi ketika nasabah mengikuti program dari Allianz Syariah ya, nasabah melakukan yang namanya akad tabarruat. Nah, akad tabarruat ini adalah akad di mana nasabah untuk memberikan dananya tersebut, kontribusi tersebut sebagai dana ta'awun bersama, dana kebajikan bersama, dana yang akan diberikan kepada anggota dari asuransi syariah tersebut bila mana dari mereka ada yang terkena musibah ya. Nah, dana yang diterima oleh ahli waris inilah yang diwasiatkan gitu ya, menjadi dana wakaf. Contoh dia wasiatkan 1 miliar. Nah, ujroh ini bukan dari 1 miliar ya, tapi ujroh ini adalah dari akad wakalah bil ujroh, yaitu akad di mana nasabah menyerahkan dananya ini untuk dikelola oleh Allianz sebagai pengelola keuangan syariahnya, membayarkan klaimnya, membayarkan santunannya, ya, mengelola dananya, maka ada ujroh bagi perusahaan asuransi. Nah, ujroh tersebutlah yang di-sharing kepada pensiar wakaf yang memasarkan produk wakaf dari Allianz Syariah ini. Jadi seperti itu ketentuannya ya. Baik, bagus sekali pertanyaan Ibu Eka Nurlina. Oke, Bapak Ibu semua ya, mungkin pada penasaran di malam hari ini ya, seperti penjelasan tadi. Baik, saya mau kasih slide lagi terakhir ya, sebelum kita mungkin ada yang bertanya atau mungkin kita buka sesi berikutnya. Ini saya mau memberikan satu gambaran buat kita, biar kita punya bayangan bagaimana caranya sih kok orang bisa berwakaf 1 miliar tuh, gimana ceritanya gitu ya. Ini contoh, oke baik. Ini kita lihat ya tabel. Boleh Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini biar bisa lebih jelas seperti apa sih programnya ya. Ini contoh kita ambil rata-rata di sini anggaplah masih muda ya, usia 35 lah ya, 35 anggaplah sampai 39. Rata-rata di situ ya itu ada iuran per bulan sekitar 1.500.000 sampai 1.800.000 lah. Ya, iuran per bulan ya. Nah, dengan iuran per bulan kalau usianya 35 itu ya, anggaplah 1.650.000 atau 55.000 per hari. Allianz Syariah akan memberikan manfaat asuransi sebesar 2.250.000.000. Ya, ini nilai asuransi yang diberikan kepada nasabah tersebut. Ya, manfaat santunan meninggal dunianya. Nah, maka berdasarkan fatwa dari DSN, boleh nggak sih uang 2.250.000.000 ini diwakafkan sebagian? Boleh. Ya, dengan ketentuan yang bisa diwakafkan adalah maksimal 45%, artinya 1 miliar. Ya, 2.250.000.000 itu 45%-nya adalah 1 miliar. Nah, ini jadi memungkinkan sehingga kita dimudahkan, terbantu. Ya, 1 miliar ini diwasiatkan kemana? Ya, kalau Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini punya yayasan, punya lembaga, boleh saja. Kalau Bapak Ibu mau menerima wasiat wakaf ini, ya, contoh dari wali murid, ya, atau dari donaturnya, atau dari jamaah pengajiannya, atau dari jamaah haji umrohnya, ya bisa. Ya, karena ini sudah kita lakukan dengan beberapa mitra kita, ya, ada dari travel, ada dari yayasan, ada dari masjid, sehingga masjid pun bisa punya dana wakaf. Contoh, ya, masjid di situ ada komunitas jamaah yang tempat tinggal mereka di sana. Ya, mereka ikut program di sini. Contoh kita ambil program ini 1 miliar semua ya. Saya ambil tabel yang rendah saja contoh ya. Di sini kita ambil yang kecil umpama. Jadi memungkinkan, contoh di situ ada satu bapak atau ibu yang biasa sholat rajin ke masjid, ya pengen nanti kalau meninggal dunia dia sudah punya wakaf ke masjid tersebut gitu ya. Nah, dia ambil program yang ya 500.000 sampai 1 juta. Di situ ada wakaf umpama 200 juta ya, yang akan diwasiatkan kepada masjid tersebut. Nah, jadi ketika dia meninggal dunia ya, ada dana dari Allianz yang akan diberikan kepada ahli waris ya, sebagian sebagai dana untuk biaya pemakaman, biaya menggali kubur, biaya batu nisan gitu ya. Sebagian diwakafkan ke masjid di mana dia tinggal, itu juga memungkinkan. Ya, atau di pesantren contoh.
yayasan pesantren punya wali murid, ditawarkan program wakaf yang iuran asuransinya umpama 300.000, bisa banget gitu ya. Nah, sehingga di situ ada contoh di sini ya, wali murid usia 40, 36 sampai 40 contoh dengan 300.000 per bulan, itu ada manfaat asuransi sebesar 250 juta yang diberikan oleh Allianz sebagai santunan meninggal dunia. Ya, maka 100 jutanya diwakafkan ke pesantren, ke yayasan. Nah, 150 jutanya menjadi hak ahli waris dan itu juga sangat memungkinkan. Seperti itu ya. Nah, jadi kebayang kita kalau ada 100 orang, 100 juta udah berapa miliar terhimpun. Nah, inilah yang disebut dengan kuantum, percepatan wakaf. Dana wakaf ini ya pasti cair. Kenapa? Ya karena kita semua pasti mati ya, dan bagaimana ketika kita mati meninggal dunia, ada yang ditinggalkan. Satu ditinggalkan adalah wakaf kita kepada lembaga, yayasan yang kita tunjuk, kita amanahkan, kita wasiatkan untuk mengelola wakaf ini. Yang kedua ada hak ahli waris ya, untuk mereka tetap bisa punya kehidupannya ya, anak-anak masih kecil bisa sekolah ya, istri yang mungkin ditinggalkan belum punya pekerjaan yang sebaik suaminya melakukan pekerjaan, punya dana waris ya, sehingga program ini akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, untuk umat, dan bagi lembaga yayasan kita Bapak Ibu yang mungkin punya yayasan. Dan kita sebagai pensiar wakaf tentu sebagai konektor kebaikan mengajak umat berwakaf ya, dan juga tentu ya ada ujroh yang bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang sudah jam 9, silakan saya buka 3 pertanyaan. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, diskusi panjang lebar boleh. Kita ada waktu sekitar 5 menit. Ya, insya Allah coba akan saya jawab mungkin dari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan. Silakan. Kalau ada. Atau ditulis boleh, silakan ya. Silakan yang ingin ditulis ya. Untuk lebih lengkap Bapak Ibu boleh silakan hubungin yang mengundang ya. Jadi ada 3 peluang yang bisa Bapak Ibu dapatkan yang hadir malam hari ini. Bagaimana punya wakaf dengan mudah, terencana ya, dan optimal nilainya. Yang kedua bisa membantu yayasan, lembaga untuk punya dana abadi wakaf ya. Yang ketiga tentu kita bisa punya ujroh untuk apa? Untuk ya kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk umat. Wallahu alam ya, cukup sepertinya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, mari bersama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini silakan hubungi yang mengundang ya, yang memberikan undangan, tanya seperti apa, bagaimana bergabungnya. Ya, silakan hubungi yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita ada mau ketemu offline, insya Allah kita akan adakan offline nanti di Jakarta di gedung WTC 3 tanggal 18 Februari jam 9 pagi insya Allah. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin hadir offline, diskusi panjang lebar ya, penjelasan lebih lanjut kita akan adakan secara offline tanggal 18 Februari jam 9 sampai jam 11 di gedung WTC 3 ya di Jakarta Pusat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.